kita lanjut ke poin yang ke-19, yaitu NFS Server, yang merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, oke, pada bab 19 ini kita akan mempelajari 5 poin teman-teman, yaitu pengenalan NFS dan install NFS, yang kedua konfigurasi NFS read only, yang ketiga mengakses NFS dari Ubuntu Client, yang keempat konfigurasi NFS read, dan yang kelima more NFS permanen. Oke, sekarang kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengenalan NFS dan install NFS. Nah, NFS server ini terdapat dua standar teman-teman, yaitu file sharing. Yang pertama yaitu standar file sharing-nya itu Linux to Linux teman-teman. Kemudian ada Samba. Nah, Samba itu standar file sharing-nya itu yaitu Linux to Windows. Jadi misalkan teman-teman punya cara mengecilkan ukuran foto yang akan dikasih foto produknya, dan di mana posisi penggantinya. Nah, perangkat yang berbasis Linux itu kemudian filenya akan dikirim ke Windows teman-teman. Nah, sedangkan kalau NFS Linux to Linux, misalkan teman-teman punya perangkat yang berbasis Linux. Nah, file yang ada Linux tersebut akan dikirimkan juga ke perangkat yang berbasis Linux juga teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat file di server 1. Nah, file server 1 itu dia berbasis Linux. Kemudian kita akan sharing ke klien Ubuntu. Nah, klien Ubuntu itu juga berbasis Linux, teman-teman. Jadi kita akan memakai NFS server itu, dan kemudian kita akan coba ping Google pada server 1. Nah, jika kalian sudah berhasil, kalian bisa masukkan komen nano/etc/apt/searchlist.list, dan kalian bisa enter. Kemudian kalian bisa masukkan repositorinya. Di situ kalian bisa memakai repositori Debian org teman-teman. Kemudian jika sudah, kalian bisa save dengan ctrl+x, y lalu enter, dan kalian kemudian masukkan perintah apt update, dan kemudian jika sudah, kalian bisa enter, dan kalian bisa tunggu sampai update-nya selesai teman-teman. Nah, di situ jika sudah selesai, kalian install NFS install dengan komen nfs min kml min server, dan kemudian enter, dan kalian bisa tunggu saja sampai selesai ya teman-teman, dan kemudian kalian bisa Y dan enter juga. Nah, di situ jika sudah selesai, kalian sudah menginstal NFS servernya ya teman-teman. Oke, langsung saja ke poin yang kedua, yaitu konfigurasi NFS read only. Nah, di server 1 kalian bisa coba ls/. Nah, di situ jika belum ada direktori, kalian bisa buat dulu dengan mkdir/nfs 1, kemudian kalian bisa enter, dan kalian bisa ls lagi teman-teman. Nah, di situ pastinya sudah terdapat direktori nfs 1. Nah, di situ kalian masukkan perintah nano/etc/export, dan kemudian kalian bisa enter dan lalu ditunggu. Nah, di situ juga jika sudah selesai, kalian bisa scroll ke bawah dan kalian bisa enter teman-teman. Dan kemudian kalian bisa tambahkan nama direktori yang sudah kalian buat tadi. Kemudian kalian bisa masukkan komen /nfs1, kemudian tab 2 kali ya teman-teman. Nah, di situ kalian bisa tambahkan bintang. Bintang itu semua IP, kemudian kalian bisa tambahkan RO. Nah, RO itu dia read only ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah, kalian bisa ctrl+x, y lalu enter, dan kemudian kalian bisa masukkan komen sistem ctl restart. Kemudian kalian masukkan lagi komen nfs min kml min server, dan jika sudah, kalian bisa enter saja teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu mengakses NFS dari Ubuntu Client. Nah, di situ kalian bisa coba ls di server 1 ya teman-teman.
Dan di situ akan terdapat direktori NFS1 dan kemudian kalian bisa ke klien. Di situ kalian bisa coba ping server 1 yaitu dengan ping 10.10.10.2 dan kemudian kalian bisa enter. Nah, pastikan sudah berhasil ya teman-teman di situ. Dan jika sudah, kalian bisa masukkan komen sudo apt install nfs min common. Nah, itu perintah agar kalian bisa menerima suatu file yang di-share. Nah, jika sudah berhasil, kalian akan coba ping lagi IP milik server 1 teman-teman, yaitu dengan ping 10.10.10.2. Nah, di situ pastikan sudah berhasil ya teman-teman. Dan jika sudah, kalian bisa summon min e milik IP server 1 ya teman-teman dengan 10.10.10.2. Jika sudah, kalian bisa enter. Nah, di situ pastinya terdapat direktori NFS1 teman-teman yang akan di-share. Kemudian di situ kalian masukkan PWD pada kliennya, kemudian kalian bisa enter. Dan kemudian di situ kalian bisa simpan filenya di home. Kemudian di situ juga kalian bisa sudo mon 10.10.10.2 sama dengan /nfs1/home/om/terima/nfs dan kemudian enter saja teman-teman. Dan jika sudah, kalian bisa ls terima min nfs. Nah, teman-teman di situ pastikan sudomonnya adalah file yang akan di-sharing, kemudian home itu file atau tempat yang di-sharing. Nah, kemudian di situ belum ada ya teman-teman. Kalian bisa membuat isi dari file tersebut di server 1 dengan perintah touch/nfs/ab.txt. Kemudian kalian bisa enter di klien dan kalian bisa cek apakah sudah ada ls terima min nfs. Dan jika sudah ada, kalian akan mengisinya lagi yaitu dengan touch/nfs1/nama kalian dan .txt. Dan jika sudah, kalian bisa enter saja teman-teman. Dan jika sudah, kalian bisa cek juga pada kliennya ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat yaitu konfigurasi NFS read-read. Di sini kita akan konfigurasi read-read agar filenya bisa dilihat dan diubah. Di sini pada klien dari sini kalian bisa masukkan perintah touch terima min nfs /ap.txt. Kemudian di server 1 kalian masukkan perintah ls teman-teman. Nah, di situ kalian akan membuat direktori nfs2 dengan perintah seperti ini teman-teman. mkdir /nfs seperti ini ya teman-teman. Nah, di situ kalian bisa masuk ke server 1 dan masukkan perintah seperti ini. nano /etc /export Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan kalian bisa tambahkan dengan /nfs2. Dan kemudian jika sudah, kalian bisa tab 2 kali. Kemudian IP milik klien
172.16.1.2/24, kalian bisa cetak rel X lalu Y dan enter ya teman-teman. Kemudian kalian bisa sistem CTL dan restart seperti ini. Sistem CTL restart NFS camel character. Dan jika sudah, kemudian kalian bisa coba ls lagi ya teman-teman. Nah, di situ pastinya sudah terdapat direktorinya ya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya kalian bisa melihat filenya dengan pwd. Nah, di situ kalian bisa klik terlebih dahulu. Nah, di situ kalian pasti sudah berada di home. Kalian bisa sudo mon 10.10.2/nfs2/home/om/terima min nfs2 dan kemudian IP milik server 1. Nah, di situ kalian akan tersimpan di home. Kemudian file yang di sharing adalah yang IP itu tadi ya teman-teman, dan kemudian kalian bisa enter saja. Kemudian di situ kalian masukkan password dan kemudian di situ kalian akan coba ls terima min nfs2 teman-teman. Nah, filenya masih kosong ya teman-teman pastinya di situ. Dan untuk cara mengisi filenya itu sama seperti pada nfs1 seperti tadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu mount NFS permanen. Di sini kalian bisa buka klien Ubuntu. Di situ kalian akan mount permanen perintah agar nantinya kalau VM kita berjalan atau VM kita power off, tidak usah melakukan konfigurasi ulang teman-teman. Jadinya kita sudah konfigurasi yang sudo mount IP server 1, kemudian kita masukkan perintah seperti ini teman-teman. Sudo nano /etc /vstab kemudian kalian bisa enter teman-teman, dan kemudian di situ kalian akan permanenkan ya teman-teman yang NFS yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, di situ kalian ke server 1, kemudian kalian masuk ke export dengan perintah seperti ini teman-teman. Nano
/etc /export seperti ini ya teman-teman. Nah, di situ kalian bisa lihat pada direktori env0s1 dan kemudian kalian ke klien, kalian bisa scroll yang paling bawah teman-teman. Di situ kalian akan permanenkan IP server 10.10.2/nfs1/home/om/terima-nfs. Kemudian kalian bisa tab 2 kali, kemudian kalian bisa masukkan nfs dan di situ kalian akan permanen yang direktori satunya teman-teman, agar tidak melakukan konfigurasi ulang. Dan saat kalian melakukan start kembali virtual mesinnya, kemudian di situ kalian masukkan perintah seperti ini teman-teman. Score netdev dan kemudian kalian bisa ctrl+x y lalu enter teman-teman. Dari situ pastinya sudah berhasil ya teman-teman untuk melakukan permanen mode yang sebelumnya kalian sudah konfigurasikan. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan pada bab 19 ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.